malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa teman lama di tengah malam sama penggiat aktivis petani Indonesia, Lekpur Yanto. Halo guys, ngopi dulu guys. Pokoknya keren. Aktivitasnya luar biasa. Tengah malam sampai Banjarnegara jam 12 Demi rakyat. jemput di alun-alun Banjarnegara. Sekarang sudah transit di Gubuk Pintar. Ini obrolan tengah malam. Ya, semakin malam semakin seru, Semakin dingin. udara Banjarnegara. Kita takon sithik ilek. Akeh ora apa. Akeh jare akeh. Sithik ora oleh. Kayak kok sidik ya. Iki dalam rangka apa iki? Ujuk-ujuk teko lang Banjar tengah wengi. Ini dalam rangka untuk kesejahteraan petani Indonesia. Jadi Pak Iwan ini kan sebagai pelaku bisnis yang menjual dan membeli hasil produk pertanian ya. Ya, Komoditas apapun ditampung sama Pak Iwan ini. Nah, petani itu kan bingung, bisa produksi tapi nggak bisa jual karena ini ada penjualnya, ada yang menampung. Ya ini dalam rangka menyambungkan antara Pak Iwan dengan petani di kampung-kampung yang punya apapun komoditasnya, tak serahkan ke Pak Iwan untuk dibeli dan dijual dengan harga yang adil. wah berat. Tengah-tengah wengi ngomongin bisnis sih. Iki waktu istirahat turu ya lek. Ngomong bisnis ya berat. Jadi kemarin tuh ada orang punya BMG dapur, suruh nyarikan bandeng, tak carikan ke nelayan dengan spesifik kayak gini tuh. Sorry Lekpur, kalau soal BMG kita nggak mau ditawar oleh mereka. Loh, kenapa alasannya? Saya nggak tega Le. Masa bandeng kita kan sangat menjaga kualitas, tiba-tiba ada pesanan dari BMG kok dengan harga segitu. Saya nggak tega untuk memberikan hasil produk bandeng saya kepada anak-anak penerus bangsa dengan kualitas yang segitu. Wah, aku bangga dengan nelayan yang menolak dengan tegas atas permintaan pasar BMG itu. Ya tak sampaikan ke orang yang membeli itu. Oh berarti itu ini Le, pemainnya itu bukan pemain bandeng papan. Bukan, ini nelayan gue itu pemain bandeng yang menjaga kualitas dan harga yang nggak bisa ditawar oleh siapapun. Ya, sekarang ngobrol karo iki dinikmati lek cemilane lah kadarnya. Siap. Nah, masalahnya udah malam. Bagus sih lek. Emang ada petani punya apa namanya harga jual. Karena selama ini emang petani itu tidak punya daya tawar. Nah, petani hari ini kok ada yang punya daya tawar seperti itu, sangat-sangat bagus. Mungkin bisa dipertahankan. Lah kan lucu. Orang itu pengen dibeli ya. Wah ada BMG triliunan. Semua orang akan mengakses.
tiba-tiba nelayan itu kok dengan pedenya itu loh, menolak. menolak dengan tegas dengan harga sekian, kalau nggak mau kita wah waduh. Ya bagus, karena semua orang-orang berbondong-bondong saling menawar menjatuhkan. Ya terutama di tingkatan petani, BMG ini juga nggak begitu ngaruh sih. Seharusnya mengikuti pasaran yang sudah ada, tapi masih menekan-nekan harga, masih mencari-nyari yang Ya, lebih murah kayak gitu. Dia mencari margin yang lebih tinggi, karena kan sebenarnya BNW itu kan usaha yang sudah ditetapkan marginnya. Nah, artinya pengusaha itu legowo nggak dengan margin yang sudah ditetapkan. Nah, beda dengan bisnis di pasaran umum, harga akan fluktuatif. Artinya keuntungan itu ya tergantung pada pasarnya, kan kayak gitu. Kalau BMG ini kan sebenarnya keuntungan sudah ditetapkan. Seharusnya pihak-pihak pengusaha yang punya apa namanya tempat pengolahan makanan untuk apa disalurkan ke sekolah-sekolah itu, dia harus legowo ketika emang margin itu sudah ditetapkan 1.000 misalnya. Ya berarti untungnya 1.000 per item, per pieces, kan gitu loh. Nah, nggak boleh terus dia mencari keuntungan-keuntungan lain sehingga menekankan bahan-bahan produksi. Nah, ketika bahan produksi tekan, ya kualitasnya akan lebih jelek. Nah, ini karakter yang menjajah pada bangsa sendiri atau petani sendiri. Saya senang sekali kalau ada petani seperti itu, walaupun saya pengusaha kan gitu loh. Tapi saya senang kan gitu loh. Karena saya juga pengusaha, tetap harus cari untung kok. Iya. Kan itu loh. Temanku itu kan juga pengusaha dia. Iya. Oh, aku mau ini loh, audiensi ke DPRD. Saya nggak disondingkan. Dia sibuk tuh. Wah, aku pasti sibuk nanti saya karena waktu luang. Kelamaan ini. Terus dia, Lek, ini ada keuntungan lekpor ini. Apa itu? Banteng, Lek. Harganya itu 9.000. Dia kasih sampel. Nanti lekpor beli 8,5, kan 500. Dikalikan berapa, perhitungan dia tuh, aku tuh Berapa biji? dapat untung 500 kali berapa rutin. Begitu tawarkan ke penjualnya, hargaku 17.000, dia paling kalau kayak gitu modelnya kan paling 8.000-an lah. Saya nggak tega. Aku langsung ngerimen ya. Dari selisih 9.000 dia sudah punya tawaran 17.000. Ya. Kan ya separuh toh. Ya, untungnya itu, itu untungnya ngeri kalau kayak itu. Hasil bumi itu biasanya, selain cabai, bawang, kan gitu, itu paling untung 1.000 per kilo. Itu udah luar biasa. Kalau ikan itu mungkin 50% atau 30% dari modal. Ya kalau dibuat rata-rata per kilo 5.000 udah standar. Tapi kalau ini keuntungannya sampai 100%, hampir 100%, oh ngeri itu. Oh, emang ngeri banget. Wow, jadi miliarder itu petani. Nah ya, aku terus bayangkan itu ya. Jadi kalau ada sing keracunan kan berarti yo Ya, ada permainan di sana itu ya. iya. Paling ya mengurangi spek dia. Harusnya itu. Ya. Tapi ini, aku melihat persoalan keracunan MBG itu bukan persoalan spek
apa sayurnya, nasinya atau lauknya ya. Tetapi mereka itu tidak mengerti proses pengemasan. Gitu. Kalau aku melihatnya kayak gitu. Kenapa? Rata-rata yang punya SPPG ini bukan pembisnis kuliner atau rumah makan atau catering kan gitu. Nah, karena pekerjaannya ini buru-buru, karena produksinya banyak kan gitu ya. Aku melihatnya gini, masakan-masakan yang masih panas ini tuh nggak ditunggu apa namanya dingin dulu atau bahasa Jawanya adem lah. Nah, nek makanan masih panas terus dikemas terus ditutup kan gitu loh. Indikasi basi ini lebih cepat. Gitu loh. Lah, nek aku melihat mensinyalir itu seperti itu. Nah, ini dari analisa saya. Karena mereka itu tidak punya background kayak gitu, catering kan itu. Nah, kalau yang biasa main catering terus dia megang SPPG kan gitu loh. Dia ngerti karakter makanan itu. Harus diadem kese atau didinginkan. Baru dimasukin ke piring-piring itu, ke ompreng-ompreng apa makanan itu. Nah, ketika sudah dingin, saya yakin indikasi untuk basi itu tidak ada. Nah, itu seperti itu. Ini logika aja, nah gitu. Nek bahasa mistis saya nggak tahu ya. Bahasa mistis mungkin persaingan, ada tetangga yang nggak seneng, mungkin wah kalau cerita-cerita persaingan rumah makan aja, nasi baru dibuka aja bisa basi, bisa langsung basi atau ada ulatnya kayak gitu. Ini bahasa mistis kan gitu. Persaingan Tapi bisnis. ya persaingan bisnis. Tapi nek dari berita-berita itu aku nggak melihat bahwa ada indikasi mistis, itu nggak ada. Nah, lebih condong ketika bahwa masakan itu masih panas langsung dikemasi gitu. Sehingga kemas malam terus pagi dikirim ke sekolahan, siang baru dimakan, ya udah basi. Nah, nek indikasi saya seperti itu. Sebenarnya gitu. Jadi kemarin 2 hari yang lalu, aku kan jemput anak sekolah tuh, Jumat. Wes Jumatan, wes Allahu Akbar itu mereka masih nunggu mobil MBG datang itu. Jadi ya enggak Jumatan, nunggu MBG Nunggu datang. makanan. Ya mungkin itu kali ya. Iya. Sering telat Ya. juga. Ya makanya persoalannya itu bahwa mereka itu bukan ahli-ahli kuliner yang megang SPPG. Seharusnya kan ini aku ini ya apa namanya mengamati program ini kan itu sebenarnya bagus. Cuman sebelum berjalan itu harus dikaji sampel beberapa kan gitu loh, berapa persen dulu. Jangan langsung didorong 100% kan gitu loh. Sehingga ketika bahwa pelaksanaan ini kurang pas, kurang profesional, ya bisa di cancel atau dialihkan dengan program lain kan gitu. Nah, program ke masyarakat itu kan nggak boleh kaku gitu loh, nggak sekedar mencari sensasi kan gitu. Ketika emang di lapangannya itu tidak sesuai yang menjadi angan-angan, itu kan bisa dianalisa. Nek aku seperti itu. Tapi nek terus bahwa ini bener, ini harus begini, harus jalan ini, nah, itu memaksa, nah, kaku itu. Nah, gitu. Sebenarnya kepentingan ini buat siapa gitu. Nah, emang kepentingan ini buat masyarakat atau rakyat Indonesia, khususnya anak-anak didik,
yo nggak boleh kaku. Gitu. Mungkin itu analisa saya. Cuman ya bagaimana lagi lah. Nggak segampang yang kita bayangkan itu ya. Iya, enggak gitu loh. Dulu itu kan bayangannya itu, wah ini ada program MBG bisa merekrut karyawan, terus hasil pertanian dibeli oleh MBG ini, Ya, petani tersalurkan. ya, Tapi ternyata yuk banyak enggak. Secara ekonomi dulu bayangan bahwa prediksi MBG itu akan mempengaruhi siklus ekonomi. Masyarakat berjalan ekonominya kan gitu loh. Terus petaninya juga apa namanya ada manfaatnya juga, akan diambil hasilnya kan kayak gitu. Tapi kenyataan dalam beberapa perjalanan ini MBG dari beberapa daerah yang saya kunjungi itu secara ekonomi itu nggak ngaruh. Artinya apa? Sudah ada makanan gitu loh. Secara garis besar orang tua ini sanggup ke anak-anak itu masih standar yang orang tua kasih, nggak mengurangi, kan gitu loh. Walaupun itu siang ada makanan, gitu loh. Artinya daya uang saku tetap, uang saku tetap, kan gitu loh. Nah, seharusnya kan nek kita logika kan bahwa uang saku berkurang, terus masyarakat itu bisa nabung, bisa untuk beli yang lain-lain kan gitu loh. Sehingga sektor ekonomi ini akan berpengaruh kan gitu loh. Pasar akan rame, toko akan rame, dikunjungi warga-warga beli karena dari selisih saku anak-anak ini berkurang kan kayak gitu. Tapi dari beberapa kota di Jawa Tengah yang aku temui pengusaha-pengusaha itu sama, ngeluhnya sama, sepi dari berbagai usaha itu. Nah, yang saya temui ini malah usaha kebutuhan pokok, itu aja kayak gitu. Banyak utang dia, banyak ngambil utang di pasar barang, nah, mau bayar agak susah, nah gitu loh. Nah, tumbal sulamnya ini susah. Nah, sehingga perputaran ekonominya ini nggak ngaruh. Gitu. Nah, makanya kan pemerintah ini nggak boleh kaku sebenarnya. Tapi ya gimana kalau kita kritik nanti ada yang bahwa kita nggak pro kalau pemerintah. Ini persoalan ya. Kadang teman-teman itu payah ya. Kalau kita kan ya yang penting ngomong sejujur-jujurnya. Iya, makanya kadang aduh payah itu. Nah, ini gitu. Kemarin tuh aku tuh ini teleponan sama Topo, Menteri Keuangan Purbaya itu ya. Dia kan mengeluarkan duit 200 juta itu ya. Nah, aku sama Topo itu kan duit untuk bank-bank itu ya. Nah, petani itu gimana biar dapat kucuran itu? Tak pikir bank-bank itu kan juga nggak semuanya akan mengakses uang segitu banyak itu kalau nggak ada yang prospek. Nah, justru yang harus disiapkan kan itu. Bagaimana kucuran dananya sampai ke bawah. Yang jaga ke pelaku usaha yang mikro, ya mungkin yo kebingungan mereka, meskipun dengan bunga yang rada rendah ya. Tapi nek aku ya nek ngomong pemerintah negara kita ini itu sudah
diambang nalar semua. Nah, kita harus kembali lagi pada sejarah awal-awalnya bank dulu dibentuk, terus BUMN dibentuk, kan kayak gitu loh. Nah, karena selama kemerdekaan sampai hari ini kan gitu loh, manfaat faedahnya ke masyarakat kecil atau masyarakat umum itu nggak ada. Yang menikmati ku orang-orang besar semua. Sekarang kucuran anggaran bank gede, yang bisa menyerap anggaran besar, ya pengusaha. Iya, Kan gitu loh. Rakyat kecil mau utang aja banyak cincong, banyak apa syarat dan ini itu kan. Nah, sedangkan ketika pengusaha besar kan sekali dapat duit itu bisa ratusan miliar, triliunan kan. Sehingga ya yang bisa hidup meningkat ya mereka-mereka aja. Nah, kayak BUMN dibentuk, semua dikuasai negara, dikelola. Mana manfaatnya ke masyarakat? Sama. Makanya tata aturan ini harus dikaji benar. Dikaji ulang. Sebenarnya bank itu untuk siapa? BUMN untuk siapa kan? Tapi kenyataannya kan ketika ada laporan-laporan BUMN rugi terus. Kan lucu kan? Iya. Nggak ada secara garis besar itu BUMN itu untung. Nah, ini repot. Tapi Ngomong ini sempat apa? Soal BUMN itu harus dikembalikan ke ini kan? Apa? Istilahnya ada aturan baru tuh? di, apa? Ada kebijakan baru gitu soal BUMN ini. Ya, Sehingga harus yang mengurus yang benar-benar yang ngurusi kan sekarang di Gantara itu kan ya. Nah, ya, yang soal itu apa? Ini kan BUMN itu di partai politik, terus pengelola itu loh. Terus saya kalau dirubah. ya makanya nenek saya kan dengan perubahan ekonomi itu sebenarnya kan harus dikaji tentang tata cara undang-undangnya kan gitu loh, dan sejarahnya. Ketika itu kita baca lagi dan kita apa namanya analisa lagi peraturannya kan gitu, kemungkinan kan kita bisa maju untuk mengembangkan itu. Dan sebenarnya Menteri Keekonomian itu keuangan ya, nggak usah utang-utang ke luar negeri kan gitu loh. Lah gimana? Wong semua itu dikuasai BUMN. BUMN di Indonesia ini kan ratusan ribuan perusahaan. Dan dia punya otoritas untuk memonopoli. Ya. Dan kan harusnya kan logikanya kan. Nah, sekarang gini. Marginnya dari semua BUMN itu kemana marginnya? Iya. Nah, keuntungan BI, keuntungan BRI, keuntungan Mandiri, keuntungan BNI, itu kemana? Kan nggak terus ditumpuk keuntungan itu. Kan gitu. Kan harus disalurkan lagi ke masyarakat, dari rakyat kembali ke rakyat kan kayak gitu loh. Kan perhitungannya kan harus kayak gitu. Dan bank itu kan gitu, mengelola keuangan rakyat, berarti dari rakyat kembali ke rakyat kan. Rakyat cuma nabung kan, cuma dikasih bunga piroto kan, keuntungannya bank itu dikembangkan kan, diutangkan terus diinvestasikan kan gitu loh. Utang keuntungannya banyak, seharusnya kan kembali lagi kepada rakyat kan, harusnya.
Tapi Iya, kan ini kan mana kita nggak pernah ada berita untuk itu. Paling bahasa bahasa apa nama intelektual CSR. Untuk itu, lah seberapa CSR itu kan untuk nggak ngaruh. Nah, sekarang untungnya BRI gue ngapa? Beda kalau bank itu swasta atau bank luar negeri kan untuk kayak BCA sama Indonesia mencari keuntungan untuk gengnya dia, untuk keluarga dia, hak dia. Tapi kalau bank-bank negara ini kan gitu loh, keuntungan buat apa? Apa pejabat bank? Kan harus kembali lagi kepada rakyat. Kan gitu. Harusnya kan kayak gitu. Ya sekarang kayak kontraktor Wika kan ngono kuwi lho. Keuntungannya Wika Adikarya kan ngono kuwi lho. Kemana? Garap apa namanya pembangunan itu. Kan keuntungan harus kembali lagi. Kan dari proyek-proyek kementerian itu yang garap kan Adikarya, Wika. Di situ kan sudah dikasih margin. Kan gitu. Tapi kan mana keuntungannya? Kan ngono kuwi. Oh iya. Kan lucu. Dari tingkatan nasional ke BUMN, nek desa nek BUMDes, orang semua didorong ke BUMDes. Udah bingung, BUMDes akhirnya jadi apa? Ya mau gawe tukang jualan apa tok gitu. Maksudnya enggak, kan harusnya kayak satu desa itu punya potensi ya. Sumber agraria ini apa? Nah itu yang kemudian petani dan masyarakat tempat bisa mengelola dan mengakses, mengontrol sumber dayanya di daerahnya itu desanya. Kan harusnya sana. Tapi wong BUMN wis ngono kok. Seolah-olah ki apa? Yang paling jelek di kita itu apa? Selalu mempertahankan budaya buruk. Karakter buruk itu akan selalu diterima anak turun kita. Ya Indonesia kayak gitu. Makanya kalau peraturannya nggak tegas ya kayak gitu terus. Nah, gitu. Tapi kalau di logika kayak tadi penjabaran itu manfaatnya mana? Gitu. Nggak ada. Semua dikuasai BUMN. Nah, gitu. Dan perusahaan BUMN banyak sekali yang menjabat di situ, mau komisaris, direktur, walah, udah jor-joran ibaratnya kayak mendapatkan apa harta karun. Kinerjanya nggak ada. Semua itu kayak gitu. Kinerjanya nggak ada, tapi pengen dapat apa sebanyak-banyaknya, tapi dapat labanya kan bukan untuk rakyat, ya untuk komisaris-komisaris dari partai politik dan relawan. Makanya kita gawe partai baik, kita gawe partai Merdeka. Dulu udah ada itu Partai Merdeka itu, udah ada, lambangnya bunderan. Udah ada Partai Merdeka? Nah, punya Adi Sasono. Tapi gak ikut ya? Gak ikut. Jawa Tengah itu yang punya cara jadi itu ya punya Lekpur. Di Klaten. Aja mau ke tempatku nggak boleh. Tapi habis itu kita PAW. Iya. Kabeh aji mumpung yang merasa punya posisi tingkatan elit merasa aji mumpung kesempatan itu repot. Sedangkan kita ini negara kaya, negara subur, semua ada, semua bisa ditanam gitu. Di luar sana ada musim dingin nggak bisa nanam, kita masih bisa nanam terus. Seharusnya kan kita menjadi eksportir kebutuhan pokok mereka.
Ngono kuwi. Bukan kita penonton. Ini kan kita harus bisa membaca kan gitu loh. Di Eropa ada musim dingin berapa bulan nggak bisa nanam. Apakah mereka nggak makan? Tetap makan. Kan itu. Kalau kita bisa membaca itu terus nanam kebutuhannya dia kan gitu loh. Waktu musim dingin terus kita ekspor ke sana semua kan. Apakah mereka nggak menerima kita? Ketika kita bikin mudah mereka untuk mencari bahan makanan, oh, mereka akan senang kan. Lah, di Indonesia nggak ada berbicara seperti itu, membaca seperti itu. Sedangkan kita ini nggak ada musim dingin. Nah, daerahnya tropis, paling musim panas hujan kan gitu. Masih bisa tanam. Musim panas juga masih nanam. Musim hujan juga malahan, apalagi kan. Nah, artinya kan itu kesempatan kita. Gitu. Kalau musim dingin semua tanaman di sana kan udah nggak ada buahnya, nggak bisa nanam, kan kayak gitu loh. Kalau di kita ada, tapi kenyataannya, Karena malah ngimpor. iya, nggak ada gue. Kedaulatan pangan ki nggak impor, Iya, ngekspor. ekspor. Nah, gue loh. Ya makanya programnya sih bener saya ngendi janjane kan ya gue loh. Bingung. Awak dhewe iki walaupun pengusaha kadang dilemanya kayak gitu kan. Nah, kita mau neken sama petani, kita pernah belajar tentang teori petani, gerakan, kan gue. Lah, tapi ketika kita tidak mengikuti kapitalis, ya repot kan. Lah, sekarang kan kapitalis harus dilawan kapitalis. Nah, sekarang pengusaha, kita nggak lawan dengan pengusaha. Apakah mereka itu akan ini apa namanya takut? Kalau kita lawan sosial mereka nggak takut. Tapi kalau kita lawan dengan kita usaha sana usaha, dia akan mikir pertimbangan sama-sama usaha. Kan sana punya kapital, kita punya kapital. Nah, gitu loh. Sekarang kan peraturan ngomong gerakan hari ini, peraturan ini kan nggak begitu diperdulikan. Ya. Seperti kapital membayar yang pemangku peraturan kan ono kuwi lho selesai. Kan ono kuwi. Mau nindas gerakan sosialis tenang-tenang aja. Ngono kuwi. Coba aja ketika pengusaha itu mungkin ya kasus-kasus perkebunan masyarakat bersatu terus menjadi pengusaha juga punya kapital sama-sama besaran. Mereka nyewa polisi, kita nyewa abri. Coba apa yang akan terjadi? Kan ada gue. Kita nyewa abri untuk mengamankan kita, mereka nyewa polisi itu. Udah ada gue. Apa yang terjadi kan ada gue. Perang kan ya. Inilah kekuatan. Artinya kan kapital harus dilawan kapitalis. Kita nggak bisa nyewa apa-apa kan gue. Ya diserang polisi bubar. Nggak bisa polisi. Oke. Gitu. Nah, iki kan anu apa? Ketok iki Prabowo kan nggak paham. Ya. Makanya dia kayak operasi merah putih itu. Ya. Tapi kalau itu nggak disiapin secara ideologis, yo sayang Ya. melawan arus global kapitalisme dengan operasi merah putih itu. Iya. Nek konsep dulu kan kita pernah berbicara tentang desa ngepung kota itu kan. Kan sebenarnya kan emang fondasi kita itu kan di desa. Kan gitu loh. Karena di desa itu ada semua. Dari petani, pedagang, peternak, kan kayak gitu loh. ASN kan gue. Nah, ini kan ada semua. Kalau kita bisa mengelola desa kan gitu loh.
ya benar-benar bahwa kita akan menjadi kapital yang kuat. Tapi kan persoalannya kan kepala desa yang menjadi kepala desa ini rata-rata kan tidak ngerti tentang teori seperti itu. Iya. Nah gitu loh. Tentang konsep seperti itu, bahwa pembangunan itu dari desa. Nah gitu loh. Karena ya tanda kutip yang menjadi kepala desa rata-rata mungkin orang yang punya duit di desa, keluarga besar di desa itu, kan gitu loh. Bukan sekedar bahwa dia punya ilmu sosial masyarakat, ilmu organisir dan apa kan. Dan kutip kan mereka belum tentu punya seperti itu. Makanya ketika digelontorkan program dari pemerintah pusat yang bagus, endingnya ketika di desa ya gak jalan. Karena kemampuan itu yang nggak bisa ditangkap, kan gitu loh. Daya pikirnya ini beda-beda. Makanya kita ini juga melakukan gerakan literasi. Setiap desa punya literasi. Ini kan tujuannya kan bagaimana kita bisa merubah mindset pola pikir masyarakat itu. Kan gitu loh, sedikit demi sedikit untuk membangun desanya masing-masing. Gitu loh. Kita tidak tergantung dengan pemerintah pusat. Nah, gitu. Pemerintah pusat cuman menjadi kebijakan tuh. Iya. Mendorong kebijakan kan kayak gitu loh. Mesti muluskan undang-undang, enggak gitu. Nah, enggak, kita mandiri, enggak mengharap bantuan. Wah, kucuran anggaran dari pusat ini enggak perlu. Kalau kita melihat bahwa di desa itu semua ada, peternakan ada, perikanan ada, pertanian ada, pedagang ada, ASN ada, kan polisi ada, ABRI ada, hampir di desa itu kan ada semua. Itu. Sumber daya manusianya ya ada. Makanya sebenarnya perlu kajian lagi. Tata pengelolaan negara pemerintahan desa ini harus dikaji ulang. Jadi aku tuh di beberapa desa dampingan kan KPA itu kan ini apa istilah kita tuh Damara itu ya, Desa Maju Reforma Agra itu ya kita sudah nggak memposisikan sebagai rakyat yang meminta-minta belas kasihan negara. Harapannya itu ada tanah yang bisa kita reclaiming karena mau nggak mau misalnya masyarakat di pinggir hutan yang nggak bisa mengakses yo kita reclaiming, kita kuasai, kita garap. Ketika negara yang seharusnya meredistribusikan tanah kepada rakyatnya nggak bisa melakukan, yaudah rakyat yang kemudian punya inisiatif untuk mengelola dan memanfaatkan tanah di sekitar mereka. Kita kuasai, kita reclaiming. Persoalan ada konflik dengan orang yang mengklaim punya perizinan, tapi kan ya itu tadi, misalnya PTPN, BUMN nggak jelas, petani malah lebih jelas gitu loh. Ya, misalnya bertani, kan ya, kembali lagi ke BUMN tadi tuh. Ya. Akhirnya kan nggak semua berjalan dengan baik, banyak praktek yang nggak jelas. Ya wes, petani ini ya ini ada tanah kita reclaiming, kita kuasai, tapi kita kan punya konsep. Ya. Tata guna lahannya kita konsolidasikan. Ada fasos-fasum yang bisa kita rencanakan sendiri di lahan itu.
kita bikin sekolah, kita Eh. bikin macam-macam di sana. Bahkan produktivitas hasil buminya kan bisa kita rencanakan bersama-sama toh. Ya, Sampai syukur-syukur itu harapannya ya jalur distribusi pemasaran ini nggak tergantung ke pemain-pemain tonglak-tonglak yang sebenarnya mereka itu malah lebih ya mendapat keuntungan lebih gitu Ya. daripada itu. Bahkan sampai kemudian kalau ideologisasinya tadi itu bisa kita tanamkan, yang orang yang udah terorganisir itu sebenarnya kan kita mau makan apa, kita mau memberi asupan gizi kepada keluarga itu udah selesai gitu loh, nggak ada BMG-nya. Itu dalam arti ini mulai dari tata produksinya sampai tata konsumsinya itu ketika petani terorganisir itu harapannya bisa tanpa negara pun mereka bisa melakukan itu. Termasuk itu tadi tuh misalnya satu desa ada banyak profesi, ya itu kan asik kalau kita bisa membayangkan itu. Ya, jadi kedaulatan petani dan kedaulatan desa itu muncul akhirnya. Makanya gini lek, asik ini apa namanya konsep tentang apa sih ini pengembangan desa atau desa menjadi pondasi. Nah, kita coba menganalisa perusahaan itu berdiri itu kan kadang personal, kadang keluarga, kadang berkelompok kan. Artinya apa? Modal ini kan belum tentu satu orang. Kan gitu, menjadi perusahaan terus minta izin negara untuk mengelola lahan. Kan kayak gitu. Nah, ketika bahwa desa ini menjadi fondasi, nah, kita organisir desa itu kumpul jadi satu, iuran bersama, kan gitu loh. Terus menjadi badan hukum. Nah, mereka menyewa lahan negara di sekitar daerahnya. Dan dikelola mereka di desa menjadi badan usaha. Kan itu. Kan lebih asik. Secara ekonomi. Kan kayak gitu loh. Yang mendapatkan hasil dari margin ini kan semua desa yang melakukan investasi. Investasi kan bisa dihitung dari kecil, besar, sedang semua. Kan kayak gitu. Dan tenaga pun bisa menjadi investasi. Kan gitu. Nah, ketika kita konsepkan menjadi kapitalis. Kan itu. Nah, ini akan menjadi saingan perusahaan yang menguasai lahan-lahan di sekitar kita. Yang keuntungannya adalah segelintir orang itu aja. Dan mereka juga tidak bertanggung jawab. Kan gitu loh, terhadap ekologi alamnya. Terus tidak bertanggung jawab sekitar lingkungan desanya. Tidak begitu merespon. Kan gitu. Beda ketika desa itu yang mengelola dengan iuran bersamaan gitu loh. Dengan badan hukum yang jelas. Kan gitu. Nah, seperti perhutanan pun, kan gitu loh. Nah, ketika perhutanan itu dikelola oleh masyarakat desa sekitarnya dengan izin negara pengolahan, kan jelas manfaatnya untuk desa. Nah, kalau hari ini mana perhutanan yang untung? Dia menanam jati tua-tua gede harganya miliar-miliaran apa, kan gitu loh, menanam karet, laporannya rugi semua. BUMN ini kan berarti BUMN itu diturunkan ke BUMDes itu ya, tapi bukan bahasa bukan BUMDes, bisa BUMDes, tapi lebih mengarah bahwa kita akan menjadi kapitalis untuk melawan kapitalis. Kan ada toh di undang-undang perlintahan itu bahwa petani itu bisa membuat badan usaha milik
petani itu loh, Ya. PMP itu. Bisa. Cuma itu kan nggak populer karena kalah dengan BUMDes. Lah, makanya kan namanya TBK atau perusahaan itu kan semuanya kan dari beberapa investor kan gitu loh, menjadi perusahaan dan apa kan kayak gitu loh. Sama ketika dia membuat perusahaan kan gitu loh. Produksinya perusahaan, anak perusahaannya yang mengelola perusahaannya, yang distribusikan juga perusahaannya juga, sistem pemasarannya kan gitu loh. Rakyat sebagai konsumen. Uang ini kan muterin yang mereka semua. Kan gitu loh. Kalau kita rubah kan ngono kuwi lho. Nah, bahwa seumpamanya ini petani, perusahaan petani. Dari pembibitan anak perusahaan petani, pengolahan petani, pemasaran petani kan ngono kuwi. Nah, menjadi perusahaan ini kan gitu loh. Yang menjadi konsumennya dari petani ini. Kan gitu. Kan orang-orang sekitarnya. Akhirnya apa? Keuangan ini kan muternya yang petani. Nah, baru petani ini menjadi mempunyai nilai tawar. Nah, nek sekarang pembibitannya bukan petani, pengusaha. Semula petani, pemasarannya pengusaha. Kan ngono kuwi lho. Berarti kan kepotong-kepotong kan gitu. Coba lihat pabrik atau yang punya pabrik. Kan ya, saumpamane pabrik makanan kayak pabrik gula, nanam tebu dibuat mitra koperasi pabrik, koperasi untuk tebu kan kayak gitu. Terus yang beli pabrik kan, terus pemasarannya juga mitra usahanya pabrik, sing nyerap juga pabrik anak perusahaannya kan itu. Artinya keuntungan dari pembibitan ini pabrik harus dapat, penjualan ini pabrik dapat dari anak pemasaran. Yang konsumsi rakyat, duitnya mlebu nang ndi ya mereka semua. Kan kayak gitu. Nah, ini perusahaan kan kan pasti kan perusahaan kan sudah memikirkan itu. Ketika mau produksi kebutuhannya apa disiapno, terus pemasarannya apa disiapno. Nggak ada pabrik itu tergantung nawar ke petani 1-2. Singkong Erika tak tuku 1.500 ya. Anu, wah, gue singkong Erika tak tuku 1.000 ya. Orang nana kayak gitu. Karena dia sudah punya mitra-mitra, ketika menetapkan harga 1.000 ya 1.000 kabeh. Ora ana harga fluktuatif. Karena gue. Nah, ini adalah penguasaan kapital. Nah, gue. Gitu. Nah, sekarang yang kemarin saya tawarkan ke jaringan petaninya Lekpur itu kan konsep seperti itu. Yang gitu loh. Saya sebagai marketing pemasaran, tapi perusahaan pemasaran ini kalau bisa ya investasi juga dari mereka. Kan gitu. Ketika saya pemasaran dapat untung, mereka ya dapat untung karena perusahaan pemasaran ini punya mereka. Karena gue loh. Ketika perusahaan pembibitan ini adalah yang investasi mereka, mereka jual ke petani, kan untung. Keuntungan ini juga masuk ke mereka. Enak gue. Iya. Nah, gitu loh. Artinya perputaran itu, duit itu ke mereka semua. Gitu. Ya, berarti itu besok bisa kita eksekusi itu. Ya. kita coba ngobrol, kita organisir. Nanti kita baca pasarnya. Kadang yaitu pengorganisasian itu lebih ke soal belum sampai diterapkan ke hal yang bahwa ini sebenarnya kan bisa dietong gitu loh. Ya. Mungkin yang menjadi PR terhadap teman-teman yang bergerak naik nggon
apa pendampingan ini kan Hmm, belum semua punya pemikiran kayak gitu tuh. ya, Termasuk aku kan juga lagi krungu malam ini ya. Karena kan konsepnya selalu sosialis. soalnya melawan terus tuh. Ya, konsepnya sosialis, tidak pernah berbicara kapitalis ini seperti apa. Gitu. Nah, nah, dulu saya kan ketika berusaha untuk geser ke dari garis teman-teman ini kan Heeh. sebenarnya ini penasaran. Heeh. Kita kok selalu menyalahkan kapitalis ya. Sebenarnya di dalam kapitalis ini apa? Dalam perdagangan ini apaan gitu loh. Kita kan harus tahu. Ketika kita tahu ya harus terjun kan gitu loh. Mempelajari yang terjadi seperti apa kan gitu. Loh, ternyata ya nggak semudah yang kita Iya. bayangkan, sikut-sikutan apa kencengan kayak gitu loh. Nah, gitu loh. Nah, tapi kan pada dasarnya kita menemukan teori di situ. Ya, kita bisa mengonsep bahwa oh sebenarnya seperti ini. Ya, teori pembangunannya harus seperti ini. Nah, itu loh. Enggak terus kita melawan terus. Kan, gitu. Iya. Ya, nah aku juga kan dulu pernah malah wah mengklaim diriku sendiri bahwa funding saya itu nggak dari luar negeri, nggak dari perusahaan, dari apaan gitu, stakeholder pemerintah atau apa enggak. Funding saya ya petani, Hmm. yang menghidupi saya petani. Hmm. Ketika petani ini kita untungkan, kita juga untung. Nah gitu loh. Kita akan bawa barangnya dia. Ketika kita nggak membohongi petani, mereka juga nggak membohongi kita. Hmm. Makanya kita sebenarnya bisa hidup dengan berkomunitas dengan petani. Kita juga tidak harus berpikir harus mencari modal di situ. Ketika kita berikan kepercayaan dan mereka percaya sama kita, nggak ada artinya modal. Hmm. Kan gitu. Duit juga nggak ada artinya. Kita mau ngambil barang kalau mereka sudah percaya, wes jual sih mas. Payu piro anu. Sepenting aku rambut pateni ya anu. Nah, soalnya pasaran 5.000, kok sampean bisa jual 7.000 anu kuwi. Ah, Pak Petani, mau aku iso adol 7.000 anu kuwi. Sampean tak kei tambahan 500 perak per kilo apa 1.000 perak wong aku wis untung kan. Nah, coba dibuat cara kayak gitu. Apakah orang lain masuk akan diterima? Gak bakal. Kapital lain yang namanya makelar dan atau apaan bahasanya itu masuk akan diterima? Enggak mungkin. Ini gue. Oh aku dilek pur sing enak jole ini gue. Nah, Iya. cuman kan persoalan di teman-teman kan marketnya ini yang kita lemah. Betul. Ya, gue. Kita tidak bisa menjual. Kita hari ini bisanya adalah merebut. Nah, itu nih yang harus coba kita pecahkan kan itu loh bahwa oh ya ada kalanya untuk melawan sih oke lah. Tapi kita nggak boleh melawan terus. Nah, iya. Soalnya ya wis ngomong pemasaran kan yo kekuatan petani kan di situ tuh ya. Iya. Yang modal yo sebetulnya kan yo yang di kadang orang tuh takut arep usaha ora modalnya. Ya. Yang sebenarnya kan ketakutan yang nggak beralasan. Ya. Ya benar. Nah, dulu saya coba pengalaman itu dulu. Dulu saya itu nggak punya modal sama sekali. Saya pengen jualan kelapa. Aku punya pasar. Sehingga saya menemui orang-orang yang masih percaya ke saya. Yang punya pohon kelapa. Untuk awal modal.
mbah saudara atau apa ngono kuwi. Yang paling deket kan saudara. Mbah bule, pakle apa kan gitu. Nembung. Saya mau beli kelapa, harganya berapa? Nah, saya tahu jualnya berapa. Orang-orang jual apa namanya beli 2.000, saya 2.500. Tak tuku 2.500. Nah, orang sing menek, orang sing manjat, sing ngambil. Saya punya tukang panjat kan. Tapi dalam satu pohon tukang panjat minta 1 kelapa atau 2 kelapa. Kayak gitu loh. Nah, 1 atau 2 kelapa itu kan nanti dijual ke saya juga. Untuk bayarin dia. Kan ada kowe lah. Nah, kayak gitu. Sehingga aku ngomong, bayarin ya habis dari pasar. Oh ya le. Didongge dek-dek untuk 10 pohonan. Berarti nek 1 pohon 2 biji dapat bonus 20. Kan kowe. Nah, 20 engko didol kene kan ngono kowe. Nek 2.500 ping 20 kan ngono kowe lho. Nah, kan lumayan 150, Pak. Nah, kayak gitu kan. Nah, gue bayari tukang panjat. Dan kayak gitu loh. Ya. Tak jual, habis dapat duit langsung tak bayar no, keliling maning. Nek wong-wong sing punya lapak. Gitu. Nah, dengan kita diberi amanah terus kembalikan amanah itu kan. Mereka kan trust. Sehingga berkembang. Lah, konsep itu udah berhasil. Wah, ini jangan pengusaha pengen lagi, pengen mengembangkan, terus mencoba ke daerah lain dan apa kan, bisa nggak diterapkan? Nyatanya bisa. Kan, nyatanya bisa. Ke kota lain, bukan desa tetangga kita, ke kota lain itu pun bisa dulu kayak gitu. Nah, gitu. Karena kalau zamannya sekarang banyak tipu-tipuan ya udah pada males petani itu. Nek orang anak duitnya ya orang bakalan tak kayak barang hari ini. Nek dulu saya ketika coba apa namanya menyimpang dari gerakan teman-teman ini mulai tahun 2000 berapa 2000 itu ya 2002 atau 2003 itu masih bisa itu. Dan saya nggak punya modal, nggak minta modal orang tua, ya modalnya itu kepercayaan. Ya, apalagi kayak kita punya komunitas, ya, kalau KPA punya komunitas dampingan petani dan apa, ini kan petani lebih trust. Nah, ketika trust ini kita kelola, ya, kan kita dapat untung, bisa berjalan mendampingi petani dan apa kan itu. Nah, fundingnya kemana? Ya ke petani. Kan nggak usah nyari-nyari funding ke luar negeri dan apa. Kan nah, kita dapat margin nanti per kilo 500 per atau 1.000 dari hasil pendampingan petani kita. Produksinya berapa puluh ton, ratusan tonan loh. Kita bisa kok mengelola organisasi dan bisa untuk menghidupi apa namanya keluarga kita. Dan itu sangat berkah sekali. Iya, iya. Apalagi yang kita apa namanya pendamping petani yang sudah kita berikan hak tanah itu, kan pasti nurut aja. Tuh. Nah. Ya wes, kok kakean kok anu. Di anu